hal aja mungkin masih agak tertinggal. Menarik kalau kita lihat bahwa kasus Pak Ahok hari ini kan memang sangat politis. Seperti disampaikan tadi, kalau beliau tidak maju pilkada, nggak mungkin lah kasus ini akan terjadi. Simple, itu kan ya Pak Tri ya. Yang kita menarik adalah kalau kita lihat pada komentar jaksa terhadap eksepsi yang kita berikan, kita sampaikan. Gitu. Jaksa mengatakan bahwa terdakwa merasa yang paling benar karena memaksa semua orang ikut cara dia, secara langsung bahwa adu program itu adalah yang paling benar. Dan kita kan masyarakat umum yang kalau ya kita nggak bodoh-bodoh banget. Kalau Anda mau maju pilkada, Anda tidak adu program, adu apa lagi? Adu tinggi-tinggian, adu putih-putihan kulit. Ini ada hal-hal yang memang seperti Pak Tri Mulyo bilang, ini janggal. Selama 50 tahun beliau lawyering, ini janggal sekali. Itu poin pertama saya. Poin keduanya adalah, waktu kita sampaikan bahwa nggak mungkin Pak Ahok itu punya niat untuk menodai atau menista agama apapun, terutama agama Islam. Kebaikan dia terhadap Islam itu sudah ada sejak dahulu, waktu beliau masih jadi pengusaha di Belitung Timur. Tapi Pak Jaksa bilang, nggak usah lah kamu klaim itu hebat-hebat bantu Islam, itu wajar aja, kan pakai anggaran daerah juga, kan bukan uangnya kamu. Tapi kita coba untuk lihat ke belakang, apa benar wajar atau umum-umum aja Pak Ahok itu bantu-bantu umat Islam? Saya coba bandingkan, bisa dikutip ya, dari sejak era Gubernur Suwiryo tahun 45 sampai dengan 1961 sampai 15 gubernur berikutnya. Ya, saya ulang, dari gubernur pertama sampai 15 gubernur sesudahnya, hanya terdakwa yang mau, terdakwa ini Pak Ahok ya, yang mau dan berhasil membangun masjid di Balai Kota DKI Jakarta. Tapi kata Pak Jaksa wajar, ya udah deh, oke deh, kita ngalah di satu poin. Poin kedua, dari tahun 45 sampai sekarang hanya Pak Ahok lah yang membangun Masjid Agung Jakarta dengan anggaran sebesar 161 miliar rupiah di lahan 3,4 hektar. Masjid ini akan menjadi masjid pertama di tingkat provinsi DKI Jakarta yang pernah dimiliki oleh DKI Jakarta. Ya sudah lah ya, kita hargai pendapat Pak Jaksa. Saya mau tambahin lagi tadi, poin ketiga. Selain dua masjid yang besar tersebut, Pak Ahok itu sudah membangun belasan masjid di rumah susun. Dan berikutnya, yang terakhir saya mau sampaikan, Pak Ahok itu juga melaksanakan program untuk memajukan Masjid Jakarta Islamic Center sebagai etalase keilmuan, keislaman, dan wisata religi Islam. Supaya teman-teman muslim dari daerah lain, bahkan dari negara lain, begitu mau tahu Islam Indonesia, Islam Nusantara kayak apa sih, mereka bisa datang. Apa iya orang yang berniat menodai agama itu mau repot-repot tanda tangan bikin beginian? Kita bisa berpikir. Ini menurut Kepala Jakarta Islamic Center ya, Kiai Haji Ahmad Sodri. Pak Ahok memberikan hibah kepada Jakarta Islamic Center 11 miliar rupiah, 2 kali lipat dibanding yang diberikan oleh Pak Foke sewaktu beliau menjabat. Nah, saya mau nambahin itu aja, karena Pak Jaksa bilang kan, biasa aja Pak Ahok kamu. Nah, kita bisa simpulin lah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Saya kira dari diskusi kita, para pakar, para praktisi, dan juga pengacara kita atau penasihat hukum yang mendampingi Pak Ahok sudah sangat jelas bahwa kasus yang dialami oleh Pak Ahok ini lebih banyak bernuansa politis ketimbang proses hukum. Oleh karena itu, tentu Bapak Ibu sekalian, saya juga ada satu pertanyaan yang agak serius menurut saya. Karena proses 2 bulan ke depan adalah proses di mana bukan sesuatu yang mungkin buat kita, minimal buat saya sebagai sekretaris tim pemenangan, energi kita akan habis tertarik untuk mengurusi hal-hal seperti begini. Nah, apa yang akan terjadi? Tentu setiap kali sidang kita akan ditekan oleh massa. Setiap kali sidang kita akan ditekan oleh massa. Nah, tentu dalam diskusi ini bagaimana kita melihat apakah pertama tentu hakimnya akan betul-betul independen, ya,
Yang kedua, ini yang saya juga sangat dikhawatirkan Bapak Ibu sekalian. Saksi-saksi ahli kita, gitu, kalau di bawah tekanan itu saya khawatir yang asalnya mendukung kita, tiba-tiba karena ada tekanan dan sebagainya, menjadi tidak lagi punya independensi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus kita lakukan sebagai tim pemenangan dan para relawan tentu? Apakah negara ini akan kita tampilkan dengan kuat-kuatan massa untuk mempengaruhi pengadilan? Tentu sangat tidak baik bahwa negara ini ditundukkan oleh besar-besaran massa. Nah, oleh karena itu, sebelum itu saya persilakan mungkin kepada Flur, kita punya waktu 10 menit. Ya, 10 menit untuk 3 orang dulu. Bapak yang pakai kopiah, apa namanya, topi, terus Bapak yang di depan, dan satu lagi Bapak, silakan. Selamat sore, saya Jeff Sondak. Saya langsung ya pertanyaan saya. Saya ingin tahu sejauh mana atau sejauh mana tim kuasa hukum Bapak Ahok ini bisa meyakinkan kita kalau Ahok pasti bebas, dan setidaknya persentase kebebasan Ahok setidaknya. Terus tapi nantilah, ini cuma 10 menit, satu itu aja. Saya ingin diyakinkan aja kebebasan. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Petrus Loyani. Saya ingin memberikan beberapa catatan lebih dahulu. Terima kasih untuk jumpa dengan penasihat hukum ini. Pertama, menjawab dulu pertanyaan Bapak secara politis dulu nih Pak. Bagaimana strategi? Saya usulkan satu, bahwa kumpulkan para ustadz itu untuk khusus kampanye Al-Maidah untuk Pak Ahok. Saya belum melihat tim ses ini mengumpulkan khusus para ustadz menjadi barisan kampanye untuk Pak Ahok membahas Al-Maidah 51, itu nggak ada hubungannya dengan politik. Itu prinsip yang pertama Pak. Nah, sekarang kembali kepada masalah hukum. Tadi saya ingin mencatat gitu ya, kriminalisasi, politisasi. Saya pikir banyak orang masyarakat umum ini udah tahu itu, bahwa ini kriminalisasi, bahwa ini politisasi. Orang awam saja mendengar pidatonya Pak Ahok itu tahu bahwa itu bukan menghina. Tapi kalau itu terjadi, maka terjadinya kan berarti di tingkat polisi. Kriminalisasi itu kan polisi yang melakukan. Nah, pertanyaan saya, kenapa di tingkat itu tidak diusahakan mati-matian, dipatahkan? Di tingkat penyelidikannya, ya, penyidikan berlangsung, dilakukan pra-peradilan. Tadi dikatakan oleh Pak Tri, Pak Ahok nggak mau. Loh, bagaimana nih usaha tim advokat tidak bisa meyakinkan Pak Ahok bahwa langkah itu adalah langkah teknis yang harus diambil? Gitu. Karena di situ juga bisa terbentang bahwa polisi melakukan kriminalisasi, banyak hal disimpangin dan sebagainya, gitu ya. Banyak sekali peringat. Ya. Nah, kemudian yang kedua, tadi tentang masalah eksepsi sendiri. Kenapa tidak ada yang memposisikan Pak Ahok sebagai orang yang traumatis? Tadi disinggung, sejak di Belitung beliau sudah dihajar oleh Al-Maidah 51 ini. Kan itu kalau orang yang trauma, sewaktu-waktu bisa muntah itu. Karena bayangannya terus ada di sana. Kan ada alasan pemaaf, ada alasan pembenar. Bagi orang yang traumatis itu tentu. Nah itu kan karena, nah ini Indonesia, konteksnya dikatakan negara berpenduduk muslim terbesar. Tapi jelas tadi dikatakan bukan negara agama. Dan kita harus clear mengatakan ya ini sekuler, walaupun Pancasila gitu. Sehingga harus tetap concern kepada hukum-hukum nasional, hukum positif. Fatwa pendapat hukum MUI dan itu harus betul-betul jangan harus ditolak untuk dijadikan rujukan. Kalau mau berkelahi secara hukum, definisi penistaan dan sebagainya itu di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Saya nggak melihat terus terang upaya advokat atau penasihat hukum ini fight. Dikatakan tertutup, ya bisa dibuka di dalam pra-peradilan kan gitu. Kenapa itu terjadi penyimpangan-penyimpangan? Nah, yang ketiga kembali. Tadi dibentangkan tentang argumentasi jaksa yang menolak dan sebagainya dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah tadi kembali kepada saksi dan ahli, gitu. Kalau memang itu nanti belum bisa dipersiapkan dengan baik, maka
Bagaimana ini kira-kira langkah ke depannya, presentasi pemenangan atau analisis SWOT and weaknesses dari Pak Basuki ini kan gitu, kan harus ada. Nah itu yang perlu dikemukakan. Kalau ceritanya ini mohon maaf ya, kami dengar semua itu sudah malam kami, diisi gitu. Tapi sekarang yang diperlukan adalah pendapat hukum. SWOT analisisnya, strength and weaknesses dari Pak Basuki ini di mana? Sehingga kira-kira bisa memposisikan kemenangannya berapa persen. Nah terakhir, saya ingin memberi catatan bahwa secara umum, secara awam, terus terang, saya tidak percaya dengan kredibilitas pengadilan. Pengadilan belum tentu rumah keadilan. Banyak keputusan hakim itu yang jauh dari keadilan. Tidak usah harus sekarang, tadi sudah bertentangan. Mohon maaf nih, Pak Tri mencatat, kok pertimbangan MK saja diabaikan dalam keputusan ini. Pak Umpri Jumat mengatakan, saya melihat dari beberapa tindakan hakim memberikan, mengakomodir hal ini, katanya punya integritas. Itu saya pikir tidak berpengaruh sama sekali kepada hal teknis. Saya masih meragukan itu. Salah satunya tadi, hukum aja diabaikan keputusan MK. Nah, begitu kira-kira pendapat saya. Terima kasih. Yang ketiga, ini pertanyaannya kritis-kritis. Bagus. Selamat sore, nama saya Pak Kuspa. Saya pertanyaan lanjut dengan satu saja dengan putusan selah tadi Pengadilan Jakarta Utara yang menerima dakwaan jaksa. Nah, kan nanti kan ada sidang selanjutnya. Siapa namanya Pak? Pak Kuspa. Pak Kus. Ya. Jadi pertanyaan saya itu kemudian kan ada nanti sidang berikutnya ada saksi. Tapi apakah nanti hakim itu independen, maksudnya lihat saksinya ada? Apakah nanti putusan selah ini tidak berpengaruh ke putusan terakhir nanti? Misalkan mengatakan Pak Ahok bebas. Apa hakim tidak berpengaruh dengan penerimaan dia tadi, putusan selah dari jaksa tadi itu? Apa tidak berpengaruh itu nanti putusan hakim nanti berikutnya? Dengan saksi-saksi yang ada. Atau kan misalkan katakan nanti hakim mengatakan tidak kita bebas Pak Ahok. Tapi nanti masa akan mengatakan kok diterima tuntutan jaksa? Ya kan? Ya. Jadi itu saya ingin mengatakan hal itu. Kok diterima tuntutan jaksa kalau nanti hakim mengatakan bebas dengan saksi yang ada? Dengan karena di sini kan fightnya nanti pengacara kan di sini nanti kan Pak ya. Fightnya pengacara nanti kan di sidang saksi-saksi ini. Kalau yang kemarin kan pengacara kan belum terlalu fight di situ, nanti kan fightnya di sini. Tapi apakah nanti tidak ada yang mengatakan, oh kok tuntutan jaksa diterima, tapi kok dibebaskan? Apa tidak ada hukum nanti di situ itu? Ya. Saya. Oke Pak, terima kasih. Saya kira cukup 3 dulu karena Pak Tri akan berangkat ke Surabaya jam 8, beliau harus terbang. Saya ingin menanggapi satu aja Pak soal tadi. Apakah di tim pemenangan ada tim yang khusus bicara soal tafsir Al-Maidah? Sebetulnya sehebat-hebatnya kita membuat tafsir, tentu mereka itu ya tetap melihat apa yang dialami oleh Pak Ahok itu dianggap di luar kewenangan dia untuk bisa masuk ke dalam wilayah agama gitu ya. Nah tapi kita sebetulnya sudah ada buku kecil dari tim pemenangan yang khusus bicara soal 7 dalil tentang kenapa kita memilih Pilkada DKI Jakarta. Mungkin saya bisa kasih bukunya itu kepada Bapak sebagai bagian atau pegangan dari tim dalam melakukan sosialisasi kepada para ustadz, para masyarakat dan sebagainya dalam forum-forum yang Islam. Jadi kita ada satu relawan namanya Relawan Nusantara yang terdiri dari teman-teman Nahdlatul Ulama dan juga ada relawan Matahari Bersatu. Relawan Matahari Jakarta itu adalah para aktivis-aktivis dari Muhammadiyah. Jadi sebetulnya kita punya soal itu. Tinggal sekarang keberanian kita saja untuk bisa show off ke publik gitu ya, menyampaikan. Dan terus terang aja Bapak Ibu sekalian, tim pemenangan sekarang sedang mencoba untuk bekerja di bawah. Jadi di media segala macam saya kira nanti kita bisa buktikan nanti pada saat saksi ahli dari kita juga akan menyampaikan hal yang sama. Nah, saya persilahkan ke Pak Tri untuk menjawab tadi pertanyaan yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau perlu ditambahkan oleh Pak Hamri dan nanti Pak Dion Tongkon menambahkan. Terima kasih. Jadi begini, kita sebagai professional lawyer, kita tidak boleh menjamin bahwa itu berkenaan dengan kode etik, menjamin oh pasti bebas, tidak bisa. Itu tidak boleh karena itu melanggar kode etik. Dan sebetulnya penjelasan yang paling sederhana yang saya sampaikan pada klien, kadang-kadang Pak, apa jaminannya kalau pasti menang? Saya harus bayar sekian lawyer fee.
saya mengatakan kalau saya yang pegang palu, saya bisa menjamin Anda pasti menang. Tapi yang pegang palu orang lain, bagaimana saya bisa menjamin pasti menang? Jadi itu jawaban saya atas pertanyaan. Tapi hitung-hitungan di atas kertas, saya mengatakan seharusnya Anda menang. Ya. Hitung-hitungan di atas kertas, pertimbangan hukumnya kita pelajari, kita lakukan analisis hukum. Seperti itu, waktu saya menangani kasus Marsina, saya membela Direktur Utama PT CPS yang dianggap otak dari pembunuhan buruh Marsina. Saya waktu itu melihat, ketika mempelajari berkas, orang ini semuanya nggak bersalah. Tinggal waktu itu saya bertanya pada, tapi saya berani nggak bongkar ini dan ungkap keterlibatan militer, karena orang militer waktu itu kan jaya-jayanya. Sehingga saya waktu itu dianggap orang gila waktu berani melawan militer. Famili saya Solo, Jogja, Jakarta telepon, Lingo, itu dia anak bojo. Tapi saya sudah pasang kacamata kuda dan akhirnya mereka semua bebas. Dan menjawab sekaligus eksepsi yang saya ajukan di dalam perkara Marsina itu juga ditolak oleh hakim. Tapi kemudian kan di PT Yudi Santo bebas, kemudian yang lainnya di Mahkamah Agung bebas. Jadi penolakan eksepsi itu bukan berarti pasti nanti putusannya juga dinyatakan bersalah. Tidak, karena yang penting terbukti jaksa berhasil tidak membuktikan secara sah dan meyakinkan apa yang didakwakan. Nah, jadi kami punya keyakinan bahwa Pak Basuki tidak bersalah. Modal utama kami adalah keyakinan. Karena ketika pengacara, penasihat hukum itu punya keyakinan itu, kita dalam posisi yang berani. Ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, bahwa nanti semuanya tergantung dari keterangan bagaimana saksi-saksi. Kekhawatiran kami sebetulnya adalah, saya sudah ditanya Bapak, berapa Pak saksi-saksi yang akan diajukan? Ya. Siapa ahlinya? Saya mengatakan, maaf, saya tidak bisa mengungkapkan berapa jumlahnya. Ya, mereka tanya 10, 20, ya katakanlah 10, saya ya, ngomong aja ya. Karena apa? Ini kasus yang luar biasa. Yang saya khawatirkan adalah ketika saksi-saksi ini nanti jadi takut, ragu. Ya. Makanya kan kita mengenal yang namanya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ya kan? Nah, ya saksi-saksi yang terancam, kita bisa misalnya kalau siapa yang merasa terancam, kita minta bantuan LPSK. Dan tekanan ini memang sangat luar biasa. Oleh karena itu saya katakan, kebijakan majelis yang melarang live langsung disiarkan, ya, setelah tadi, itu yang terakhir, itu bagus. Karena ketika disiarkan, wajah saksi-saksi kalau yang memberatkan terdakwa, mereka aman lah. Tapi yang meringankan terdakwa, itu ancaman betul. Oh ini yang anu, bisa-bisa mereka celaka. Oleh karena itu saya selalu ketika ditanya itu, saya mohon maaf saya tidak bisa bicara soal itu. Karena saya harus menjaga tanggung jawab moral maupun tanggung jawab hukum saya sebatas saya mampu, menjaga keselamatan mereka tanpa mengungkap siapa jadi diri mereka. Ya. Jadi ketika itu nanti ditanyakan, itu kita nggak bisa. Ya. Jadi itu yang perlu diketahui. Dan tadi itu bagus ya, tentang ustadz itu saya usul yang sangat bagus sekali untuk menetralisir apa yang sekarang beredar tentang bahwa Ahok diduga menodai agama. Tentang langkah-langkah hukum yang tidak dilakukan seperti yang tadi juga dikemukakan, mohon maaf saya tidak bisa menjawab, mungkin nanti Bang Menteri yang menjawab, karena saya baru detik-detik terakhir direkrut, ya.